Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Selamat bertemu kembali di pelajaran sejarah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira, apakah dari kalian ada yang tahu berapa atau kira-kira teori apa saja yang ada di Indonesia? Teori masuknya Islam di Indonesia. Saya izin menjawab, Pak. Baik, Mbak Tata mungkin bisa menjawab. Terkait tentang teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama itu teori Barat, terus ada teori Mekah, teori Persia, sama teori Cina, Pak. Ya, betul sekali Mbak Tata, ada 4 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan memutarkan video tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia sebagai bahan stimulus untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Apakah videonya sudah dapat terlihat? Sudah. Iya. Mbak, apa? Bawahnya nggak tolong plastiknya kan Mbak. Pak, itu nggak ada suaranya ya, Pak? Sudah.
Mm-mm. Ya, karena videonya sudah selesai, semoga teman-teman bisa mencerna apa yang video tadi sampaikan. Lanjut ke materi. Apakah PPT-nya sudah dapat terlihat? Sudah. Baiklah, yang pertama adalah sejarah masuknya Islam dapat diketahui dari berita yang ditulis para penjelajah dan berbagai peninggalan bernafaskan kebudayaan Islam yang tersebar di Nusantara. Baik di Mohon maaf, Indonesia. Pak, izin masuk. Iya, Pak. PPT-nya belum keluar nih. Oh. Maaf. Sudah kelihatan, Pak. Baiklah, saya ulangi lagi. Sejarah masuknya Islam dapat diketahui dari berita yang ditulis para penjelajah dan berbagai peninggalan bernafaskan kebudayaan Islam yang tersebar di Nusantara. Islam di Indonesia bisa berkembang begitu pesat melalui rangkaian sejarah yang panjang. Tidak ada yang tahu
kepastian dan dari mana Islam masuk ke Indonesia. Namun para sejarawan mengemukakan 4 teori yang mencoba menjelaskan Islamisasi di Indonesia. Masing-masing teori ini memiliki argumentasi yang berbeda. Meski demikian, keempatnya dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang sejarah bangsa. Berikut adalah penjelasan teori tersebut. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori yang dipopulerkan oleh peneliti Snow yang berasal dari Belanda ini, yang menyatakan bahwa agama Islam bisa masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Menurutnya, banyak penduduk di kota pelabuhan India yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara antara Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka inilah yang datang ke Melayu untuk menyebarkan Islam. Ilmuwan lainnya yakni Pitznapel juga menyampaikan bahwa Islam di Nusantara disebarkan melalui jalur perdagangan dari Gujarat. Alasannya adalah karena wilayah India dan Nusantara seringkali disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Ini mengindikasikan hubungan yang dekat antara kedua bangsa tersebut. Apakah dari kalian ada yang tahu bukti yang menguatkan tentang teori Gujarat ini? Saya, Pak. Baiklah, bisa menjawab Mbak Tata. Oh ya, Mbak Apal mungkin bisa menjawab. Iya, Pak. Nama saya Amalia, nomor absen 2. Buktinya ditemukan bahwa terdapat batu nisan Raja Malik Al-Saleh yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah yang memiliki kemiripan dengan bentuk batu nisan di Gujarat, Pak. Ya, benar sekali Mbak Amalia, jawaban yang sangat tepat. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengemukakan bahwa para agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam, tidak melalui perantara dari bangsa lain. Sejarawan Prof. Hamka berargumen bahwa Islam telah datang di Indonesia sejak abad ke-7-8 Masehi. Lalu berdasarkan berita Cina dari Ising, pada tahun 675 Masehi, orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Mereka adalah pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Bukti lainnya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Makam tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafik Arab bergaya Kufi. Kemudian ada teori Persia. Sebelum saya menjelaskan tentang teori Persia, adakah dari kalian yang mengetahui siapa yang mengemukakan teori ini? Saya, Pak. Ya, Mbak Tata mungkin bisa menjawab. Kalau nggak salah, itu tuh dikemukakan oleh Husein Jayaningrat, Pak. Ya, betul sekali Mbak Tata. Mungkin Mbak Tata tadi menyimak video pembelajaran yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, pada teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari Persia. Alasannya adalah terdapat beberapa aspek kebudayaan yang sama dengan bangsa Persia. Kebudayaan tersebut diantaranya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Di Sumatera Barat, hal tersebut diperingati dengan upacara tabuik, sedangkan di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kemudian ada kesamaan konsep ajaran Sufisme yang diajarkan Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, Sufi terkemuka dari Persia. Kemudian ditemukannya makam Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada teori dari Cina. Penyebaran Islam di Indonesia diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar 618 sampai dengan 905 Masehi, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqah. Dan Kanton pernah menjadi pusat
para pendakwah Muslim dari Cina. Jane Berli dalam bukunya Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 atau awal abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang telah dituliskan oleh Nana Supriyatna diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Fatah memiliki nama Cina Jinbun yang memimpin bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, untuk penguatan materi pada hari ini, saya berikan kalian tugas untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, saya akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.